masih baca kunut seperti ibu? Apakah cucu ibu masih sholat subuh seperti ibu? Atau sudah pindah ke agama lain? Naudzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika bapak sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pernahkah bapak terpikir apakah anak saya nanti sujud seperti saya atau sudah pindah agama? Oleh sebab itulah, kalau orang sebelum kita berkorban sehingga kita tidak jadi korban, alhamdulillah kita sekarang berkorban. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita supaya tidak jadi korban. Ini saya sampaikan. Terserah orang Pandeglang mau nganggap terlalu kasar, terserah. Tapi ini apa adanya saya katakan. Kalau sudah masukkan duit 2.000 di tromol masjid hari Jumat, kau sedang menghina agamanya, tidak menghargai agama, menghina agama. 2.000 dikasih anaknya sekolah juga nggak mau. Persilakan ibu, anaknya pagi-pagi ketika berangkat ke sekolah kasih 2.000. Subhanallah, mari kita ini untuk menghidupkan Islam. Islam perlu biaya. Setiap umat Islam wajib membiayai Islam dengan cara seperti tadi itu. Sisihkan sebagian kekayaannya. Allah kasih rezeki dari pertanian, Allah kasih rezeki dari perkebunan. Saudara mempunyai pohon durian 5 pohon, 10 pohon berbuah, Allah yang membuat semuanya itu. Mari kita bela agama Allah. Sisihkan sebagian harta kita untuk menghidupkan Islam supaya kita betul-betul mandiri, tidak menjadi pemimpin Islam boneka. Namanya pemimpin Islam tapi pikirannya tidak berpikiran Islam. Banyak sekali. Berapa banyaknya tokoh Islam yang berkata semua agama sama, semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Itu tokoh Islam murtad, itu kafir. Yang berkata semua agama sama, kafir. Saya tegaskan. Yang berkata semua umat beragama, agama apapun saja masuk surga, kafir. Persilakan berhadapan dengan syukur namun. Enak-enak pemimpin Islam, semua agama sama, semua agama benar. Murtad. Berhadapan dengan syukur namun. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Pagar laut milih yang mana? Milih yang mana? Milih sholat subuh? Bodoh. Sholat subuh masuk surga, tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Milih yang mana? Milih yang tidak sholat subuh. Inilah penipuan intelektual. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Jujur. Hah? Milih yang puasa? Iya, milih yang tidak puasa. Milih yang puasa goblok. Udah dikasih. Mengapa Saudara makmun sholat subuh? Mengapa Saudara makmun puasa Ramadan? Karena saya yakin dengan sholat subuh, dengan puasa Ramadan, insya Allah Saudara makmun masuk surga. Tidak sholat subuh, tidak puasa Ramadan, masuk neraka. Gimana? Jelas ini guys?
Jelas Kiai? Jangan macam-macam Kiai. Saya berani. Mengapa saya berani? Insya Allah saya paling tua. Karena saya paling tua Kiai. Berani, nggak ada orang tua kualat anak muda, nggak ada. Umur saya 86. Nggak ada insya Allah yang umur 86 di belakang saya ini. Maka saya berani. Jadi Kiai jangan macam-macam. Jangan membingungkan umat. Kiai memantapkan umatnya kepada agamanya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang ikut agama selain agama Islam tidak bakalan diterima oleh Allah, dan nanti di akhirat dia merugi, tempatnya di api neraka. Jelas? Jelas? Macam-macam jadi pemimpin Islam. Walaupun sukron makmun, fanatik dengan Islamnya, tapi saya diajar toleransi oleh Islam itu. Saya menghormati agama lain, tapi bukan berarti membenarkan agama lain. Yang benar hanya agama Islam. Hanya saya toleransi, menghormati mereka. Mereka ke gereja, saya hormati, tidak saya ganggu. Mari kita hidup antar umat beragama ini, hidup saling harga menghargai, hidup saling hormat menghormati antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad. Mengapa saya berteriak begini Pak Kiai? Tanggung jawab saya nanti di akhirat kepada kiai-kiai yang bilang semua agama sama. Mari kita toleransi, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Jangan mengganggu agama lain. Kita hormati mereka yang ke gereja. Jangan menghalang-halangi mereka, jangan mengganggu mereka. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Ini saya jelaskan. Ayat toleransi itu sudah jelas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Hai orang-orang kafir, engkau tidak menyembah apa yang saya sembah, dan saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah kepada apa yang saya sembah, dan saya bukan penyembah kepada apa yang kalian sembah. Lakum dinukum, agama lo, agama gua, kerjakan agama lo, gua tidak mengganggu agama lo, gua kerjakan agama gua, lo jangan mengganggu agama gua. Ayo saling hormat menghormati. Kalau saya tidak pidato begini, kiai yang munafik ini, tanggung jawab saya nanti di akhirat. Berarti saya membenarkan. Berat saya ini. Maka saya katakan di depan para kiai-kiai di belakang saya ini, membenarkan semua agama kafir. Kiai, apa? Iya, kalau soal toleransi, ajaran Islam. Kalau Islam tidak toleransi, saya kira gereja se-Indonesia 1 minggu kita ratakan dengan tanah. Betul apa tidak?
Saya kan membantu siap. Karena kita toleransi kepada mereka, persilakan. Beribadah ke gereja hari Minggu, persilakan. Lakum dinukum waliyadin. Agama lo, agama gua. Kerjakan agama lo, gua tidak akan mengganggu agama lo. Gua kerjakan agama gua, lo jangan mengganggu agama gua. Lakum dinukum. Bagaimana pagar laut? Oh, enggak ya, itu pandai bilang. Saya tidak kenal namanya, cuma dikenalkan tadi, tidak dikenalkan namanya, dikenalkan pagar laut. Tapi Jadi laut dijual, lama-lama udara dijual ke atas itu. Ini saudara-saudara, ini baru mukaddimah. saya mantap. Waduh, bahaya. Diundang Isra Mi'raj. Saya akan bicara Isra Mi'raj itu tadi mukaddimah aja. Siap nggak? Siap. Siap nggak? Saya akan bicara Isra Mi'raj. Tidak ada peristiwa di dalam Al-Quran yang Allah memakai tasbih. Tidak ada. Kecuali peristiwa Isra Mi'raj. Allah menceritakan perang Badar. Allah menceritakan perang Uhud. Allah menceritakan Nabi Musa. Allah menceritakan Nabi Ibrahim. Tidak ada satu kejadian yang Allah memakai kata-kata tasbih kecuali Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Maha suci Allah dari perkataan si kafir-kafir. Maha suci Allah dari perkataan si munafik-munafik. Maha suci Allah dari perkataan si murtad-murtad yang tidak percaya kepada Isra dan Mi'raj. Maha suci Allah dari perkataan mereka itu. Maka subhanallah itu dipakai kalau kita melihat peristiwa yang besar. Kita subhanallah karena peristiwanya luar biasa. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi Isra Mi'raj itu jangan diukur dengan otak manusia. Isra Mi'raj itu diukur dengan kekuasaan Allah. Karena pelaksana Isra Mi'raj bukan Nabi Muhammad. Pelaksananya Isra Mi'raj yang memberangkatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Maka Isra Mi'raj itu jangan diukur dengan otak manusia. Isra Mi'raj diukur dengan kekuasaan Allah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman pada kekuasaan Allah pasti percaya kepada Isra dan Mi'raj. Karena kekuasaan Allah yang maha dahsyat, Allah pencipta alam semesta, Allah yang menciptakan sekian miliar bintang di langit, yang menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang yang sekian miliar berputar di udara dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam. Alhamdulillah tidak terjadi tabrakan. Semuanya berjalan pada tempatnya masing-masing. Bulan dari bulan sabit menjadi bulan purnama, kembali jadi bulan sabit,
sudah sekian miliar tahun tidak pernah keliru. Matahari terbit dari sebelah timur, terbenam ke sebelah barat dengan tepat waktu. Tidak pernah mengadakan perubahan sepanjang masa sudah sekian miliar tahun. Alangkah hebatnya kekuasaan-Mu ya Allah. Kalau diukur dengan kekuasaan Allah, Isra Mi'raj itu kecil. Isra Mi'raj kecil bagi Allah. Hanya memindahkan Nabi Muhammad dari Mekah Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Kalau diukur dengan kekuasaan Allah sangat kecil. Allah pencipta alam semesta. Maka kalau kita berpikir kepada makhluk Allah, pasti kita mengucapkan subhanallah. Maka Rasulullah perintahkan tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innaka la tuqaddir qadrahu. Pikirkan oleh engkau ciptaan Allah. Jangan kau memikirkan Allah. Pasti pikiranmu tidak bisa mengira-ngira Allah. Karena itu pencipta. Yang diciptakan tidak mungkin bisa memikirkan penciptanya. Kalau mobil bikinan Jepang, mobil tidak mungkin bisa berpikir siapa Jepang itu. Karena makhluk. Allah itu Khalik pencipta. Kalau kita lalu melihat segala ciptaan Allah, pasti kita subhanallah. Dari makhluk Allah yang paling kecil, semut yang paling kecil, yang hampir-hampir tidak kelihatan. Dia berjalan di tembok yang putih. Dia hidup, mesti makan. Bagaimana perutnya, bagaimana pencernaannya, subhanallah. Engkau yang maha kuasa ya Allah, yang menciptakan semut yang kecil itu. Kalau kita pikirkan ciptaan Allah, katakan binatang yang namanya bunglon, ada di daun dia warnanya hijau kayak daun, ada di tanah kayak warnanya kayak tanah. Bagaimana kimianya ketika terjadi perubahan warna? Kemana hilangnya warna itu dan dari mana datangnya warna baru? Itulah bunglon. Kita cuma mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Semua oleh Allah makhluknya dikasih perlindungan. Selemah-lemahnya ciptaan Allah mempunyai alat untuk melindungi diri. Saudara yang sering makan ikan cumi-cumi, oleh Allah dikasih cairan hitam. Kalau ikan cumi-cumi itu diserang oleh mangsanya, maka dia semprot laut itu dengan warna hitam. Hilanglah dia, terlepas dari gangguan musuhnya. Subhanallah. Harimau dikasih kuku, dikasih gigi. Banteng dikasih tanduk. Subhanallah. Ada binatang yang namanya merpati, yang sangat setia kepada istrinya. Karena setianya kepada istrinya oleh penjudi-penjudi dijadikan alat judi. Dipegang merpati betinanya, berderet sampai 10 orang. Dilepaskan merpati jantan dari tempat yang jauh. Dia naik ke atas dulu, mencari di mana istrinya. Begitu dia lihat, tidak pernah merpati itu singgah kepada istri orang. Ya, tidak. Selalu singgah sama istrinya sendiri. Subhanallah, maha agung engkau ya Allah penciptanya. Kalau saudara pura-pura keliru kepada istri orang, merpati tidak. Bagaimanapun dia jarak jauh, tahu itu istri saya. Begitu jatuh, mesti sama istrinya. Tidak pernah orang main merpati terjadi tabrakan. Tidak.
Subhanallah. Nah, maka Isra Mi'raj ini ukurannya bukan ukuran manusia, diukur dengan kekuasaan Allah. Katakan subhanalladzi asra. Asra itu menjalankan. Kalau saro yasri siroyatan berjalan. Kalau asra menjalankan, itu bahasa Arab ilmu sorof. Yakhruju keluar, yukhriju mengeluarkan. Berbeda itu dalam ilmu sorofnya. Asra menjalankan pada waktu malam. Itulah kekayaan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia berjalan ya kapan saja berjalan, siang berjalan, pagi berjalan, malam berjalan. Arab tidak. Kalau berjalan pada waktu pagi, itu orang Arab berkata ghada yaudu. Ghada aliyun ilasu. Dia pada waktu pagi berjalan ke pasar. Kalau berjalan pada waktu sore, amsa yumsi. Artinya berjalan pada waktu sore. Kalau berjalan pada waktu malam, saro yasri siroyatan, berjalan pada waktu malam. Itu bahasa Arab. Tidur, bahasa Arab juga banyak. Tidak. Yang umum tidur, ya namu. Tapi kalau tidurnya waktu siang jam 11, itu bahasa Arabnya bukan ya namu. Qala yakilu qailulatan. Kalau tidurnya waktu malam, bata yabitu anak abitu fi Semarang, artinya saya bermalam di Semarang. Tidur malam ada bahasanya sendiri, tidur pada waktu siang ada bahasanya sendiri. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah menjalankan. Jadi Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri, tidak berangkat sendiri. Nabi Muhammad dijalankan. Yang menjalankan pencipta langit dan bumi. Tidak ada suatu yang mustahil dengan kekuasaan Allah. Isra Mi'raj dengan kekuasaan Allah, bukan dengan kemampuan manusia. Kalau kemampuan manusia tidak mungkin terjadi. Isra Mi'raj itu dengan kekuasaan Allah. Allah yang menjalankan bi'abdihi, dengan hambanya, artinya jasadnya. Kalau ada orang berkata Rasulullah Isra dan Mi'raj itu rohnya, itu tidak mengerti ayat Quran. Kalau rohnya saja tidak usah ditulis, penting siapapun saja bisa. Saya misalnya tidur di Kebayoran Baru, ketika tidur merasa naik taksi ke lapangan terbang Soekarno-Hatta, sampai di pertanda saya check-in, saya naik pesawat Garuda menuju ke Jeddah. Sampai di Jeddah saya naik taksi limusin, saya menuju ke hotel. Di hotel saya letakkan koper, saya mandi bersih dengan pakaian ihram saya. Ihramnya sudah dari Jeddah, terus ke Masjidil Haram, tawaf, belum selesai 7 tawaf, saya kaget terbangun. Tiba-tiba saya di atas tempat tidur. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Jangan kau anggap nabimu mimpi, goblok. Baca ayat Qur'annya. Jangan bercerita dengan masyarakat macam-macam, membuat ragu-ragu. Subhanallah asra bi abdihi, dengan hambanya, bukan rohnya. Kalau rohnya siapapun saja bisa. Dari rumah ke Kebayoran Baru ke Jeddah bolak-balik tidak sampai 1 malam. Sehingga timbul pertanyaan, mimpi itu makan waktu apa tidak?
Kalau mimpi makan waktu, tidak mungkin saya dari Jakarta ke Jeddah sebelum subuh sudah ada di atas tempat tidur. Kalau mimpi, lah Rasulullah subhanallah asra bi abdihi, dengan hambanya. Dikatakan dalam lailan yaitu ismun nakiroh, itu menunjukkan bahwa tidak sampai satu malam, hanya sebagian malam. Karena Rasulullah tidak mimpi, betul-betul berakal, perlu waktu. Kalau mimpi tidak perlu waktu itu. Apa sekaligus Allahu a'lam, yang nama mimpi tidak perlu waktu. Saya bisa bolak-balik ke Madura, mimpi. Nah, lailan sebagian malam, tidak sampai satu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Isra'nya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj ke langit. Alladzi barakna haulahu, yang kami kasih keberkahan sekitar Baitul Maqdis. Apa keberkahannya? Allah banyak mengangkat para nabi, para rasul di sekitar Mesir Palestina itu, termasuk Nabi Musa dan lain-lainnya. Barakna haulahu. Kemudian untuk apa? Untuk apa Allah mengadakan Isra Mi'raj? Linuriyahu min ayatina, karena kami ingin memperlihatkan kepada hamba saya yang bernama Muhammad min ayatina, dari sebagian kecil. Baca teliti ayatnya itu. Pidato Isra Mi'raj tidak berdasarkan ayat. Barokah. Karena kami ingin memperlihatkan kepada hamba kami min ayatina, sebagian kecil daripada kekuasaan Allah. Isra Mi'raj itu kecil, tidak ada artinya kalau dibanding dengan kekuasaan Allah. Jangan Isra Mi'raj diukur dengan otak manusia. Linuriyahu min ayatina. Mengapa Allah memperlihatkan sebagian kecil daripada kekuasaannya? Karena pada tahun itu disebut dalam sejarah Islam Amul Huzni, tahun yang berduka cita. Istri tercinta Rasulullah, Siti Khadijah, yang semua kekayaannya diberikan sama Rasulullah untuk Islam, semua kekayaannya untuk membiayai Islam. Siti Khadijah, istri tercintanya, pada tahun itu meninggal dunia. Bagaimana sedihnya Rasulullah, apalagi istrinya kayak Siti Khadijah. Kita saja dengan istri kita tentu sedih, apalagi Rasulullah dengan Siti Khadijah yang semua kekayaannya diserahkan kepada Rasulullah untuk Islam, untuk membiayai Islam. Meninggal dunia pada tahun itu sedih. Pada tahun itu juga wafat pamannya Abu Thalib, yang banyak membela dia terhadap serangan-serangan si kafir-kafir Quraisy. Karena Abu Thalib orang yang berwibawa, orang yang disegani, sehingga banyak membela Rasulullah. Tahun itu meninggal dunia. Dengan meninggalkan dunia dua orang ini, tentu Rasulullah sebagai manusia merasa sedih. Ini Kiai Mursyid ini anggota dewan dari DPD dari daerah Riau, itu juga murid saya itu. Jadi murid saya itu sudah tersebar di dunia ini. Yang jadi duta besar, murid saya 2 jadi duta besar. Yang sekarang ini duta besar di Brunei, itu mungkin sebelum dengan Kiai Mursyid ini.
Ini juga santri saya kirim ke Riau untuk berbakti 1 tahun. Ternyata di Riau sampai sekarang, sampai kawin, sampai punya pesantren, alhamdulillah sampai menjadi anggota DPD. Masya Allah. Ada tugas dia dari DPD-nya di Medan. Nah, ya, jadi alhamdulillah santri saya yang jadi DPR, yang jadi bupati, ada yang jadi polisi, yang sekarang ini pendidikannya yang ada di Magelang, ada santri saya 3 tahun yang lalu ada lagi santri saya yang di Angkatan Laut Surabaya, ada lagi santri saya yang di Sukabumi di kepolisian, lalu di negara-negara tersebar santri saya itu, ada yang di Mesir, ada yang di Tunis, ada yang di Maroko, paling jauh Maroko, ada di Syria, ada di Turki, bahkan ada di Rusia. Satu di Rusia. Ketika saya silaturahmi Zoom bulan Syawal, keluar anak ini. Saya tanya, loh, kamu ada di negara komunis di Rusia, ngapain di situ? Kerja apa? Enggak Pak Kiai, saya tidak kerja, saya mahasiswa. Loh, mahasiswa apa di negara komunis, kata saya? Mahasiswa apa kamu? Saya mahasiswa Pak Kiai di Akademi Perawatan Pesawat Tempur Sukai. Pada ngajinya di pondok baca Fathul Qorib, baca Fathul Mu'in, tahu-tahu ada di Rusia perguruan tinggi Akademi Perawatan Pesawat Tempur Sukai. Jadi tersebar di seluruh dunia ini. Ada di 15 negara. Di Cina ada. Malah di Cina itu akan mendapat gelar doktor dalam bahasa Cina. Anak Darul Rahman. Ya, tumbuhnya ya, ini termasuk anak-anak mursyid ini ada tugas. Silakan. Nah, ini saudara. Jadi Isra Mi'raj itu kalau diukur dengan kekuasaan Allah kecil. Jangan diukur dengan otak manusia. Ini yang bekerja, yang melaksanakan Isra itu Allah dengan kekuasaannya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, linuriyahu min ayatina, Allah perlihatkan sebagian kekuasaan Allah agar Nabi Muhammad tetap mantap. Dengan meninggalnya Siti Khadijah, dengan meninggalnya Abu Thalib yang banyak membela, dia tidak usah khawatir. Di belakangmu Muhammad bukan Khadijah, di belakangmu bukan Abu Thalib, di belakangnya saya pencipta.